Brasil itu adalah daerah Katulistiwa. Ya. Jadi pikiran kita harus ngikut ke sana bahwa Brasil adalah daerah Katulistiwa. Di Kalimantan Barat juga daerah Katulistiwa. Artinya apa? Kita memungkinkan sekali untuk bisa mendapatkan budidaya yang semaksimal mungkin, seperti halnya Brasil. Brasil itu penghasil varietas ARA 15. ARA-aranan itu ada di Brasil dan hasilnya besar, Pak. Itu potensinya besar, enak. Brasil. Termasuk di India. India itu nomor 3 sekarang. Penghasil anggur nomor 3 itu India setelah Cina. Cina, Turki, India. Nah, artinya apa? Saya mencoba membawanya gini. Kalau ada orang jual varietas, misalnya varietas India, varietas Brasil, boleh dicoba. Selama ini kita hanya mengenal anggur dari daerah Ukraina, ya kan? Kenapa? Karena banyak importernya dari sana. Anggur India, Brasil belum berapa masuk. ARA udah, ARA 15, ARA 29, ARA 30 itu udah beberapa dibudidayakan di Indonesia. Kelemahannya satu, jenis ARA itu dari cerita teman-teman yang membudidayakan termasuk saya, itu umurnya agak lama, tetapi kemungkinan untuk hasilnya itu yieldnya itu tinggi, seperti itu, ya, dibandingin dengan jenis-jenis yang lain. Nah, yang menariknya Cina itu varietas keluarnya agak susah. Beberapa udah masuk, tapi itu nggak tahu ilegal atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi beberapa udah masuk, ada kayak Linglong, terus Red Globe-nya Cina itu udah masuk ke Indonesia. Ya. Dan itu hasilnya luar biasa, gejah sekali. Saya punya anggur jenis, orangnya tuh mengatakan itu katanya Super Red Theater. Itu udah diganti namanya. Kalau begitu udah saya buahkan, ternyata apa? Anggur seperti di jalan-jalan itu, anggur Red Globe itu, dan enak. Jadi artinya bisa kita tanam di sini. Saya nyetok working, tinggi 2 meter, saya sambung, satu ruas, bawa buah, saya pertahankan, dan rasanya enak. Itu orang bilangnya yang punya bibit namanya diganti menjadi Super Red Theater. Karena tinggalnya di theater gitu. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis buah anggur. Secara umum orang mengenal 3 jenis anggur: anggur hitam, anggur hijau, anggur merah. Ya. Tetapi ternyata dari semua warna itu ada. Ya, dari semua warna itu anggur itu ada. Yang putih pun ada. Ya. Putih itu ada. Putih itu diwakili dengan namanya silver Prusia. Harusnya silver. Ya. Harusnya warnanya silver, tapi di Indonesia jadi putih susu. Jadi harusnya warnanya perak, tapi karena di Indonesia entah kurang apa, nanti mungkin suatu saat bisa menjadi silver beneran ya. Tapi jadi warnanya jadi seperti putih susu. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin belum familiar. Kalau di jalan-jalan ada orang jual bibit anggur. Anggur apa? Anggur merah, anggur hitam, anggur hijau. Ya. Itu masih diragukan jenisnya apa. Begitu ibu cerita anggur merah, Red Master, dia nggak bohong. Namanya juga merah. Tapi kecil-kecil, asam. Dia mengatakan anggur merah, dia nggak bohong. Yang salah kita salahnya beli. Kenapa kita percaya bilang anggur merah dibeli gitu. Dan ini banyak kejadian yang mengalami seperti itu. Yang anggur nggak layak dijual secara harga mahal, dijual mahal karena tidak sama tahun kita. Kita terlalu ambisius. Wah, pengen beli, ya kan? Bapakku pengen dibelikan, seperti itu. Ya. Nah, ini harus kita, makanya yang kita tanam di sini, kita akan mengenal nanti beberapa macam varietas anggur. Belilah kalau belum tahu, belilah varietas yang sudah familiar. Apa? Jupiter, Ninel, Akademi, Gospe, yang familiar aja. Nanti kalau misalnya ada yang lebih naik, ya kan, baru cari-cari yang lain. Nah, anggur itu uniknya seperti kayak durian, warnanya hitam, ya kan, tetapi rasanya tuh unik-unik. Ada yang seperti rasa permen, ya kan, ada yang seperti aftertaste itu istilahnya. Setelah kita cap,
kita telan baru kerasa, oh ada rasa ini aneh. Gitu. Jadi uniknya itu di situ. Makanya banyak sekali teman-teman itu yang menjadi kolektor anggur. Nggak salah, seperti teman-teman yang lain mengkolektor tanaman hias yang lainnya. Sekarang banyak juga kolektor anggur, ya kan? Karena tadi ternyata unik rasanya. Pak Bambang ini udah punya 40, ya kan? Nah, seperti itu. Saya kenal Pak Bambang, saya udah punya 40 Pak, jadi 40 bagus juga kan? Gitu. Nah, dari situ kan kita kumpul di sini kan cerita, oh Pak Bambang udah membuahkan apa, ya kan? Terus Pak Bambang udah membuahkan apa, nanti Pak Budi apa, kita cerita di sini. Ya. Saya tuh tipe orang yang unik, misalnya gini, Jupiter kan kata orang anggur sejuta umat, semua punya Jupiter. Saya nggak punya Jupiter, saya buahkan Pak. Ya kan? Jadi kalau ada tumbuh, saya pangkas, saya jual bibitnya aja. Karena apa? Saya nggak tertarik, karena cerita dari Pak Bambang udah cukup gitu. Ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, nanti cerita lagi. Oh, anggur ini, varietas ini ternyata satu pohonnya bisa apa? Bisa 30 dompol, 30 kilo dan lain sebagainya. Ya udah, ditetapkan ke kami, oh ini layak dibudidayakan. Saya tuh punya 100 varian. Ke depan mungkin akan saya kerucutkan lagi. Oh ini nggak layak disingkirkan, ini nggak layak disingkirkan. Jadi gitu. Nah, ketidaklayakan itu tuh bisa dilihat dari beberapa hal. Satu, ketahanan terhadap jamur, ya, ketahanan terhadap jamur. Terus berikutnya lagi genjah dan enaknya buah. Terus berikutnya lagi rasa. 3 itu, ya kan? Bagi teman-teman yang pengen rasanya enak, ya udah, ya kan? Oh, pengen rasa ini silahkan. Ibu-ibu suka dengan harol, mungkin bapak-bapak tidak suka dengan harol, tapi ibu-ibu semuanya yang pernah ke tempat saya lebih seneng harol daripada babai bunur. Ya kan? Bapak-bapak pun merasakan gitu ya. Ibu-ibu pasti suka harol daripada babai bunur. Ya kan? Kenapa? Begitu digigit, rasanya itu ada sensasi permen gitu lah, itu yang disenang gitu. Anak-anak suka dengan geopani, murni manis. Jadi itu cerita kayak gini, ceritanya seru. Jadi itu tentang ciri-ciri anggur. Terus saya kembali ke ini. Kenapa saat ini anggur begitu menjadi fenomena di Indonesia ya? Ini fenomenanya itu ngalahin pilpres ya. Kenapa saya bilang kok mati panas? Baterainya yang jago kalkulator. Lanjut ya, dengeran ya Pak ya. Dengar. Yang berikutnya saya mau ceritakan tentang fenomena anggur di Indonesia. Anggur fenomena di Indonesia itu mengalami pilpres. Kenapa? Begitu buka YouTube, anggur langsung muncul ribuan. Begitu kalian buka pilpres paling ya 10. Kalau buka anggur langsung YouTube-nya keluar semua. Di Facebook pun juga begitu. Keluar semua. Grupnya pun macam-macam komunitas. Di Kalbar aja ada beberapa komunitas tentang anggur sendiri. Jadi itu fenomenanya. Yang kedua, dengan adanya kita pandemi, orang akan beralih untuk mencari kesibukan. Ya, kesibukan apa yang bisa membuat sehat, terus kemudian pikiran fresh. Rata-rata mengalih ke tanaman. Ya kan? Makanya beberapa kemarin tanaman hias fenomenanya langsung klasik sekali. Nah, ada yang menarik lagi gini. Ada pakar ekonomi mengatakan bahwa perputaran uang untuk anggur satu hari 1 miliar Pak di Indonesia Pak. Ya, dari jualan bibit, dari jualan media tanam, dari macam-macam itu perputaran satu hari 1 miliar dari anggur sendiri. Mungkin lebih dari itu hanya hitungan kasar aja. Dari hitungan kasar aja segitu. Terus banyak muncul kafe-kafe anggur. Ya kan? Di Pontianak udah mulai kafe-kafe anggur. Terus belum ada anggurnya pun udah dibilang kafe anggur ya kan. Ya minimal orang datang aja kan. Lumayan lah beli minum, duduk manis, padahal belum ada buahnya. Banyak sekali.
temannya Pak Bambang ada bikin kafe anggur di mana Pak? Karya Baru ya, itu 700 meter persegi kalau nggak salah, itu untuk kafe yang sendiri untuk tanaman anggurnya. Terus yang berikutnya, dari anggur apa yang ingin kita dapetin secara ekonomi? Banyak Pak. Dari bibitnya udah pasti menghasilkan. Dari bikin konten YouTube ada duitnya. Ada yang bikin peralatan tentang anggur, dari mulai bikin rambatan, trellis ada duitnya. Media tanam ada duitnya, pupuk ada duitnya. Ini perputarannya lumayan. Jadi jangan wah swasta udah tertutup itu nggak jualan bibit. Banyak Pak, permintaan bibit sangat tinggi. Di Kalbarnya sangat tinggi. Ya. Dan itu kalau teman-teman yang punya basic nanam, punya basic membuat bibit pasti bisa. Pasti bisa. Gampang, tidak ada bedanya dengan nyambung durian, nyambung apa, kurang lebih begitu, karena itu ilmu pertanian yang pasti ya. Jadi teman-teman kalau pengen buat bibit ya belajar aja buat bibit. Yang kedua, anggur itu bisa diganti ya kan. Misalnya saya bosan dengan anggur yang ini, ya udah bosan top working, sambung ganti yang baru. Terus ada beberapa teman-teman di rumah, saya pengen nanam anggur. Ya. Tapi kalau saya pindah gimana? Pertanyaan gitu kan. Paling gampang Pak, cabut akarnya, ya kan? Udah, bawa pergi, udah bisa. Kalau nggak mau jual aja, lebih mahal harganya dibandingin dengan oke. Karena pasarannya anggur yang sudah berbuah itu jutaan. Bisa berapa Bang? 4 juta ya? Iya, gitu. Jadi pasarannya seperti itu. Artinya beli polybag, kalau enterprise katakan 75 meter, 100 liter, ya kan? Nanti begitu kita bikin nggak usah tinggi-tinggi, ya kan? Sekitar 1 meter pangkas berbuah, udah jual. Pasarannya lumayan. Kenapa? Satu ya pertimbangannya. Anggur itu adalah tanaman yang umurnya ratusan tahun. Tidak setahun 2 tahun mati, tapi ratusan tahun. Bahkan ngalahin sawit. Sawit itu cuma 25 tahun Pak, ini bisa ratusan tahun. Ya kan? Ada beberapa pertanyaan, nanti tumbuh tunasnya di mana? Di pangkal tunas itu ada ribuan calon-calon tunas Pak. Gitu. Ketika bawa pangkas, tumbuh satu keluar lagi, tumbuh satu keluar lagi. Seperti itu. Jadi salah satu pertimbangannya kenapa anggur ini menjadi primadona saat ini, karena membedakannya gampang. Saya selalu mengatakan kepada orang yang beli bibit sama saya, lebih susah nanam cabai dibanding nanam anggur. Susah nanam cabai dibanding nanam anggur Pak. Ya, nanti ceritanya di situ. Makanya kalau udah punya anggur pasti apa? Bikin status di WA-nya buah anggur apa itu sering kita temuin kan karena fenomena itu. Nah, ini yang apa? Yang berikutnya manajemen budidaya anggur. Ya. Satu pertimbangan untuk pemilihan anggur, bibit anggur. Satu, ya kan? Yang perlu diingat bahwa anggur itu tanaman introduksi. Artinya apa? Tanaman yang kita datangkan daerah 4 musimnya sana. Jangan khawatir ketika di sini ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sudah nanam, tetapi tidak berbuah. Itu hanya masalah waktu. Ada beberapa tanaman ceritanya genjah dan kurang genjah. Genjah itu kisaran umur 5 bulan, 6 bulan dan bisa dibuahkan. Iklan bapak ibu yang mau pesan minum sama Mbak Cici, saya aja Pak. Ya. Jadi apa tadi saya lupa? Introduksi ya. Itu hanya masalah genjah dan tidak genjah. Nah, kalau misalnya tanaman kita tidak berbuah pada umur 6 bulan, 3 bulan, biarin aja. Kenapa? Karena kemungkinan potensi terbesarnya itu nanti. Ya, di umur 1 tahun, 2 tahun. Di negara asalnya tadi, di negara asalnya sana, rata-rata tuh membuahkan anggur itu di atas 2 tahun. Kita di sini 6 bulan udah
Udah, waduh saya belum berbuah dong, udah pusingnya setengah mati. Waduh saya belum berbuah. Padahal kebalik, kalau kita mau apa? Kalau kita mau membiarkan terus kemudian prosesnya benar, itu potensi terbaiknya di tahun kedua ketiga, Mas. Ya. Jadi saya ada di rumah itu beberapa jenis anggur, saya pangkas habis untuk mulai lagi. Yang awalnya buru-buru kan, termasuk istri saya tidak percaya bahwa anggur itu bisa berbuah, nggak percaya. Saya belanja pertama beli bibit anggur itu sekitar 4 juta, kaget, wah serius nih gitu ya kan. Tapi begitu udah berbuah, oh iya ya, enak ya, gitu deh. Oh bisa. Jadi salah satu tantangan kita untuk nanam anggur itu adalah cibiran tetangga kanan kiri. Mana bisa berbuah, gitu kan? Kadang sampai taruhan, nanti aku belilah sampai daun-daunnya aku makan. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Nah, untuk pemilihan bibit anggur, pilihan pertamanya kalau Bapak Ibu pengen buru-buru, pengen cepat menikmati, cari yang beberapa varian genjang. Beberapa varian genjang yang sampai saat ini itu beberapanya Jupiter, Ninel, terus Bayu Nur, Rizamat, Harold, kemudian Bravo Simo, Dixon, itu gampang berbuah, ya, itu gampang berbuah. Kenapa? Ini ceritanya. Kenapa? Karena pendas-pendas itu yang duluan masuk ke Indonesia. Tapi cerita introduksi, dia baru beradaptasi di Indonesia, ya kan? Jadi kenapa dia lebih dulu ya? Karena dia duluan. Tapi untuk potensi, jangan cerita potensi nanti dulu, karena di daerah asal sana tuh, di daerah asalnya sana mereka masih rutin untuk apa? Mengembangkan secara teknologi baik dengan cara yang mereka punya lah, itu rahasia mereka, ya kan? Ada yang bibit tidak perlu disambung, bisa langsung bagus, ada juga. Terakhir saya beli Heliodor, ekspor langsung dari sana itu teman-teman. Nyampe di sini ternyata apa Pak? Nggak sambungan Pak, langsung batang besar. Dan ternyata apa? Itu cukup menjanjikan, nggak perlu disambung, dia juga sudah bagus, gitu. Beda dengan Geopani, dengan akademik. Ketika bapak langsung tancap, dia bagus. Tapi ingat, tahun-tahun berikutnya bisa jadi dia nggak memberi potensi terbesarnya, gitu. Saya akademik, saya begitu sudah besar saya pangkas, karena nggak maksimal. Ini harus dipertimbangkan saat memilih bibit anggur. Kalau masih ragu, pilihlah yang sambungan, jangan pilih yang konflik. Ya, jangan sekali-kali pilih yang langsung tancap. Ya, cari yang sambungan. Mau batang bawahnya lokal atau impor, pilihlah yang sambungan. Yang berikutnya ini, potensi anggur terbesarnya itu pada rootstock, Pak. Diakui atau tidak, rootstock itu mempunyai tingkat keberhasilan tertinggi. Di daerah Brasil dia menggunakan rootstock tertentu. Di daerah India dia punya rootstock tertentu. Di Cina dia punya rootstock tertentu. Ya. Nah, itu kembali pada jenis tanah kita. Makanya di sini pemilihan beberapa rootstock itu menjadi sangat diperhitungkan kalau kita mau budidaya anggur. Kalau misalnya nih, ibu lihat di postingan di Facebook, jual bibit anggur harganya 500.000. Jangan bilang, mahal sekali. Tanya dulu, rootstocknya apa? Ya kan? Kalau rootstocknya memang bagus, ya wajar. Ya. Kalau rootstocknya Isabella atau RM, ya dipertanyakan. Misalnya Jupiter harganya pasarannya itu di Jawa itu sekitar 100 sampai 125.000. Tapi dia jual misalnya 500, ya jangan. Meskipun diiming-iming tingginya sekian, nggak ada masalah, itu hanya masalah waktu. Itu salah satu pertimbangan kita mencari bibit. Ya, pertimbangan mencari bibit. Nah, saya ingin menceritakan tentang pemilihan rootstock. Pertama, ketahanannya terhadap penyakit. Ya, ada tabelnya Pak. Ada jenis SO4,
Copper 5 BB, 5 cc, terus kemudian ada Doble, ada Ramsey, itu masalah ketahanan terhadap penyakit. Ya. Kalau lokal, ya bisa-bisa aja, ya kan? Kembali ke penyakitnya. Terus pemilihan rostock dihubungkan dengan jenis tanahnya. Ya, ada yang jenis untuk anggur, untuk jenis-jenis tanah yang basah. Ada jenis-jenis yang tanah untuk jenis tanah yang salitasnya tinggi, dekat-dekat laut dan lain sebagainya. Kemudian tanah dengan kandungan pasir dan lain sebagainya. Itu ada pilihan manajemen untuk batang bawah. Terus berkaitan dengan figurnya. Berkaitan dengan figurnya. Figur itu gini. Kesesuaian antara batang bawah sama batang atas. Kalau sesuai, itu kadang sambungan itu lebih kecil dibandingkan di atasnya. Ya. Saya punya di rumah itu, yang di bawahnya segini mas, tapi di atasnya jempol kaki. Jadi kecil langsung besar. Artinya apa? Dia menyupport pertumbuhan di atasnya. Tidak semua jenis rostock bisa begitu. Itu hanya kecocokan saja. Makanya kalau kita browsing di teman-teman di Facebook di mana, itu salah satunya kalau saya mencari gitu, cerita-cerita atau foto-foto batang bawah ini cocok dengan atasnya ini, batang bawah ini cocok. Itu salah satu manajemen untuk pemilihan jenis rostock. Nah, kalau teman-teman mau cari literasinya ada. Terus kita kembali ke pemupukan anggur. Pada dasarnya semua tanaman sama, ya. Pada dasarnya semua tanaman itu membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Ya. Hanya beberapa tanaman itu tidak boleh kena ini, tidak boleh kena ini. Salah satu saya mau tekankan di sini, anggur tidak suka dengan klor. Klor itu kalau dipupuk ada di KCL. Klor, ya. Dari sisi jangka pendek tidak akan kelihatan apa-apa. Tapi jangka panjang tahunan dia akan menyebabkan toksinitas. Ini cerita saya belum mengalami ya, karena saya baru bermain 1-2 tahun. Tapi nggak apa-apa lah kalau sudah ada keilmuan seperti itu kita maksain gitu kan. Karena pilihan pupuk tidak pada klor kan masih banyak. Pengganti KCL ada ZK, ada subur kali. Jadi pilihannya di situ. Kuncinya kalau anggur anti dengan pupuk klor. Nah. Terus anggur butuh fosfat tinggi untuk pembesaran batang. Sisanya normal seperti tanaman pada umumnya. Kalau Bapak bisa membesarkan tanaman anggur, bisa membuahkan. Kuncinya di situ, Pak. Ya, kuncinya di situ. Ketika batangnya besar, Bapak bisa membuahkan. Itu yakin. Saya sudah meyakininya gitu. Cerita di sana pakai pupuk A, B, C, D, E, banyak banget. Bahkan banyak beberapa teman-teman bisa menjadi korban. Ketika dikasih ini akhirnya mati. Ya, akhirnya mati. Nah, anggur itu satu tipe tanaman yang hari ini dipupuk, hari ini langsung diserap. Penyerapannya cepat. Jadi kalau hari ini pupuk overdosis, 3 hari kemudian sudah ketahuan overdosisnya. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ketika tahu overdosis, tanda tanya dan ketahui, udah kita bisa menghentikan atau antisipasinya. Misalnya apa? Siram jenuh, buang airnya dan sebagainya. Nah, itu tentang pemupukan. Tadi Pak Budi yang menjadi pupuk ya. Ya, sekilas didengar ya Pak. Saya ingin menceritakan konsep dasar dari media tanam itu yang subur itu cuma ada 3 menurut saya. 1, ya kan? pH-nya sesuai. pH anggur aku 6,5 sampai 7. 6 pun tidak apa-apa, 6 sampai 7 ring. Itu normal dengan tanaman yang lainnya. Yang kedua adalah C organik. Ketika ibu bapak semua membuat media tanam C organiknya di atas 12%, kemungkinan tanaman bapak ibu bisa bagus. Ya, ingat, rata-rata orang nanam tidak dikasih C organik. C organik itu macam-macam sumbernya, bisa pupuk kandang, kompos, sekam dan lain sebagainya. Ya. Atau kalau sekarang pengen cepat,
menaikkan C organik paling cepat sekarang apa? Asam umbat. Itu bisa menaikkan C organik cepat sekali. Ya, C organik. Terus bakteri pengurai itu sekitar 1 miliar. Ya, itu. Kalau kita mau menanam yang bagus, 3 kuncinya. Cukupin bakteri pengurainya, naikkan C organiknya di atas 12%, ukur pH-nya jangan sampai di antara ring itu. Ini udah familiar lah ya, kenapa pH-nya 6 sampai 7 itu tahu lah ya. Kalau pH-nya di bawah 5, Bapak Ibu keracunan. Apa yang keracunan? Karena yang diserap adalah mikronya. Ya. Mikronya yang diserap. Sedangkan kalau mikronya diserap, otomatis yang kita butuhkan secara besar makronya, NPK, kalsium itu nggak terserap. Makanya kenapa ringnya ada di 6 sampai 7. Itu pertimbangannya, 6 sampai 7. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya gampang, Pak. Kalau kita mau jeli dengan nengok perubahan tanaman kita, kelihatan. Oh, nggak diserap, muncul ini. Oh, kalau anggur di bawah 5, ketahuan, mesti keriting. Ujungnya keriting. Itu kalau anggur. pH di bawah 5, mesti ujungnya keriting. Untuk pemilihan pupuknya bebas, ya bebas. Kalau saya samakan dengan pupuk yang lain, cuman fosfatnya dinaikkan. Kenapa? Kalau fosfatnya kurang, tanaman kita gepeng, Pak. Batangnya gepeng. Kalau teman-teman punya anggur batangnya gepeng, kurang fosfat. Nah, kekurangannya fosfat tuh dia rata-rata slow release, nggak mudah diserap. Makanya berikan pupuk dasarnya, fosfatnya dinaikin. Ya. Pilihannya apa? Bisa pakai TSP, Amokos, itu pilihan. SP36 itu terserah, itu pilihannya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Nah, oke, lanjut. Sekarang apa hama pengganggu pada tanaman? Sama seperti pada tanaman umumnya. Trip bisa, Pak, ada. Cuman kalau trip ini nyerang anggur, kalau masih skala kecil nggak begitu masalah. Beda dengan cabai, ya kan? Cabai begitu kena trip, ya kalau nggak segera tanaman kita yang rusak, keriting dan lain sebagainya. Tapi kalau anggur tidak begitu masalah, ya. Kecuali sampai apa gumpal di batang, ya itulah, itu enggak. Kalau masih normal kan nggak ada masalah. Yang berikutnya kutu daun. Kutu daun itu warnanya hampir kayak trip tapi yang hijau, Pak. Terus melbak tuh apa ya? Kalau kita cerita kutu putih itu kan ada macam-macam sebenarnya. Ada yang kecil-kecil, ada yang bentuknya kayak apa, bulat. Nah, itu juga menyerang tanaman anggur. Terus yang uniknya di sini ada satu hama namanya Japanese beetle, kumbang malam, Pak. Namanya cantik kan, Japanese beetle ya. Jadi dia semacam hama yang diserang daun dan menyerangnya hanya pada malam hari. Daunnya kita bolong-bolong. Itu Japanese beetle, kayak kumbang gitu. Kalau luarnya keras lah itu. Terus yang paling kita sakit hati itu kalau kita kena walang sangit. Itu paling sakit hati. Kita menginginkan tanaman kita tuh tumbuh subur, tiba-tiba daunnya habis ya. Ujungnya di pruning sama dia. Belum saya pruning dia udah kuning duluan. Itu paling sakit hati kalau kena hama itu. Kalau kena Japanese beetle masih mending, lubang-lubang daunnya gitu kan. Dia nggak makan di ujung kalau Japanese beetle. Tapi kalau itu walang sangit, ujungnya dipangkas, itu yang bikin sakit hati. Kemudian kering, aduh. Apalagi kalau kita mangkas mau bawa buah kena itu paling sakit hati. Yang berikutnya caterpillar atau ulah yang banyak. Itu sekali makan, kalau udah besar itu bisa tiba-tiba tuh dari ujung sampai ujung itu udah hilang. Saya pernah semalam tuh kok hilang, ternyata udah sebesar ini ular.
yang berikutnya tumo. Terus penggerek batang pun ada juga di tanaman anggur. Nah, dari sekian masalah itu, yang paling memberatkan untuk anggur adalah jamur. Ya. Yang paling memberatkan itu di jamur. Jamur yang menyerang anggur itu daun mildew sama flower mildew. Itu yang sering banget. Ya. Yang berikutnya antrak, tapi jangan antrak. Dua itu yang sering membuat kegagalan dalam budidaya anggur. Ya, flower mildew sama daun mildew. Nah, terhadap hama itu apa solusinya? Ya. Jamur, solusinya ada dua. Semprot obat jamur rutin. Yang paling idealnya tutup dengan greenhouse. Karena daerah kita kelembapannya tinggi, curah hujannya tinggi, nggak menentu. Beberapa teman-teman untuk mengatasi itu dengan menggunakan greenhouse. Kenapa greenhouse sebagai alternatif? Pengalaman teman-teman, kalau pakai obat semprot jamur itu intervalnya 7 sampai 14 hari semprot jamur. Ketika jangka panjang, mending pakai greenhouse. Obatnya untuk membuat greenhouse dengan hitungan hama dan lain sebagainya masih menutupi. Ya. Nah, terus beberapa teman-teman kadang menggunakan pestisida itu satu jenis saja. Salah. Yang benar pestisida itu digilir. Ya. Tujuannya apa? Untuk menghindari kekebalan terhadap hama tadi, Pak. Ya. Ini Mas Wis sama aku lebih ahli lah. Terus ini yang menarik adalah manajemen pruning. Beberapa keberhasilan dalam anggur itu ada di manajemen pruning. Ya, ada di manajemen pruning. Anggur layak dibuahkan kapan? Anggur itu layak dibuahkan ketika batangnya sudah coklat. Itu layak dibuahkan. Kalau belum coklat, di pruning bisa buah, bisa. Tapi kemungkinan kecil tidak. Beberapa varian yang genjah ya bisa berbuah. Tapi untuk varian-varian tertentu dia membutuhkan yang batangnya coklat karena batang tua. Ya. Nah, kenapa harus coklat? Anggur itu dibuahkan bukan tiba-tiba muncul. Tapi anggur itu dibuahkan karena kita menginginkan keluar dari tunas yang mau kita buahkan. Jadi kita mau buahkan di mana? Itu saatnya kita akan membuahkan di situ. Kalau batangnya hijau, dia akan keluar tunas pada di ujungnya saja. Kalau kita menggunakan perangsang keluar tunas, beberapa teman-teman bukan mendapatkan